matahari tak lagi mampu bersinar menyaksikan keagungan sengsara itu. Tabir bait suci bersaksi, terbelah dua, tak mampu bertahan menyaksikan tanggungan derita itu. Wajah retak sinis bercampur benci dari prajurit Romawi bersaksi, tak mampu lagi menahan rasa untuk berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Jumat Agung adalah peristiwa penyelamatan. Di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 37 kemudian ditarik sebagai satu tema, sudah selesai. Sundun moh. Perkataan Yesus sudah selesai ini diterjemahkan dari istilah Yunani tetelestai. Nah, tetelestai itu mengandung pengertian sudah menyelesaikan, juga bisa berarti sudah melengkapi atau sudah menggenapi. Nah, paling tidak ada 3 hal yang sudah selesai atau sundun mo yang dilakukan Kristus melalui kematian di kayu salib. Yang pertama, menggenapi berit perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah terus berusaha untuk menyelamatkan manusia dengan memberikan perjanjiannya. Perjanjian yang bisa menuntun manusia supaya bisa beroleh keselamatan. Nah, perjanjian itu, berit itu terus senantiasa diulang-ulang. Ada yang direvisi, ada yang dirubah, silih berganti. Ada berit kepada Abraham, perjanjian kepada Abraham, lalu kepada keturunan-keturunannya, ya, kepada Nuh, kepada Musa. Bahkan ketika umat Tuhan dibuang ke pembuangan di Babel, masih ada berit yang Tuhan berikan, yakni perjanjian akan adanya Mesias. Nah, saudara-saudara, di dalam Injil Lukas 22 ayat 20 dikatakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Ini menandakan suatu adanya perjanjian yang baru, ya. Dan karena itu Alkitab kita, mengapa disebut perjanjian baru Matius sampai Wahyu, itu terletak pada keberadaan Kristus Yesus oleh darahnya menjadi perjanjian baru. 1 Korintus 11 ayat 25 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, kalau orang bertanya mengapa kitab Matius sampai Wahyu itu disebut sebagai perjanjian baru, jawabnya karena perjanjian lama itu sudah digenapi atau sudah disempurnakan atau sudah digantikan oleh perjanjian yang baru melalui darah Kristus Yesus. Nah, perjanjian baru ini tidak akan pernah direvisi lagi. Perjanjian baru ini tidak akan pernah diubah lagi. Perjanjian baru ini sudah bersifat kekal. Satu kali dilakukan menjamin keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama kita khususnya di Yesaya 53 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nubuatan ini digenapi Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh luka-lukanya kita diselamatkan. Mestinya kita yang diremukkan di sana. Tetapi Tuhan telah menumpahkan darah yang menjadi perjanjian yang baru agar kita beroleh keselamatan. Yang kedua, sudah selesai. Selesai dalam hal apa? Yang kedua adalah selesai menjadi korban penebusan. Bacaan kita yang kedua dalam kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Itu menegaskan tentang Kristus yang sempurna menjadi imam besar, sekaligus juga yang menjadi korban penebusan. Saudara-saudara, Yesus menjadi domba yang tak bercacat, dipersembahkan oleh imam besar
untuk menebus kita. Imam besar itu telah memungkinkan kita datang kepada Allah yang Maha Kudus. Penebusan dilakukan melalui kematian Yesus untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Dosa yang menghalangi manusia datang ke hadirat Tuhan sudah dituntaskan Yesus di kayu salib. Sudah ditebus sehingga saudara dan saya dilayakkan untuk datang kepada Tuhan yang Maha Kudus itu. Jangan menjauh dari Tuhan. Selalu mendekatlah kepada Tuhan. Di dalam darah Kristus Yesus, perjanjian baru itu, kita sudah ditebusnya. Dan ia sudah selesaikan di kayu salib. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga, bacaan kita yang ketiga di Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus telah menyelesaikan misi Allah, missio Dei. Nah, dari missio Dei ini kemudian menjadi misi Kristus, lalu kemudian menjadi misi gereja. Memberitakan tentang kerajaan Allah dan juga dalam rangka menyelamatkan. Rekonsiliasi sudah dilakukan kembali. Manusia kembali memiliki hubungan yang baik dengan Allah, kembali dipulihkan. Sebagai manusia yang sudah dipulihkan oleh darah perjanjian baru itu, maka kita sudah kembali ke fitrah kita di awal penciptaan. Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, hubungan yang indah, yang harmonis dengan Sang Pencipta terjalin dengan baik. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan yang harmonis itu rusak. Dan kini dituntaskan oleh Yesus. Terjadi rekonsiliasi yang sungguh luar biasa. Bawalah senantiasa rekonsiliasi itu di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat kita. Allah sudah kembali berhubungan indah, baik dengan kita manusia. Mari kita nikmati senantiasa hubungan yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama. Sudah selesai. Pendamaian sudah selesai dilakukan. Tuhan senantiasa memberkati. Amin.